Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, pada hari ini, pagi hari ini kita akan melakukan suatu aktivitas, yaitu kita akan membuat suatu kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas, yang mana hal ini menjadi satu bagian dari budaya positif di sekolah kita. Mekanisme yang harus kita lalui pada kegiatan aktivitas kita hari ini, yang pertama, kita akan mengidentifikasi segala sesuatu hal positif yang harus kita lakukan, baik itu di dalam kelas maupun di sekolah kita. Setelah kita mengidentifikasi hal positif ini, selanjutnya anak-anak sekalian, Anda bisa menuangkan apa yang Anda maksudkan itu ke dalam lembaran yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita bersama-sama coba mengumpulkan hasil identifikasi itu dengan menempelkan pada papan tulis yang sudah Pak Guru siapkan. Hingga setelah kita mengetahui apa saja yang hal positif, apa saja yang akan kita sepakati, selanjutnya kita rangkum kembali seluruhnya dan kemudian kita jadikan itu sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus kita jalankan bersama atau yang harus kita lakukan bersama di dalam kelas kita. Sepakat itu ya? Sepakat. Oke, silakan menempelkan hasil tulisan Anda di papan. Silakan. Oke, baik, terima kasih sudah menulis ini. Kita berikan tepuk tangan. Saling membantu teman ketika tidak memiliki pulpen, buku dan hal yang mungkin dapat kita bantu. Satu, datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih, kita sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas kita. Ini 7 kesepakatan kelas ini yang telah kita sepakati bersama.
Betul ya? 7 tindakan positif ini yang sudah kita sepakati, yang harus kita jalani dengan hati yang ikhlas, dengan paksaan, tidak dengan tekanan, tapi kita jalani ini semua dengan hati yang senang, gembira. Bisa ya? Bisa. Jalani itu dengan ikhlas. Ya, apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi motivasi yang keluar dari diri kita. Bukan kita buat sesuatu karena kita takut dihukum dan takut untuk diberikan sanksi, tapi ini benar-benar kita lakukan karena kesadaran. Jadi 7 kesepakatan ini telah kita sepakati akan dituangkan di dalam kesepakatan bersama secara baik. Selanjutnya kita tanda tangan bersama. Bisa ya? Baik, sekali lagi terima kasih banyak semua dalam aktivitas kita hari ini. Saya Ebit dari kelas 11 Teknik Otomotif SMK Negeri 1 ILAP. Dengan memperoleh pengetahuan akan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas yang kami sepakati, saya merasa senang dan bersyukur karena kami lebih merasa nyaman, aman dan tenang dalam belajar. Terima kasih. Saya Raffi dari kelas 11 Teknik Otomotif. Setelah saya mendapatkan materi tentang keyakinan kelas serta bersama sepakati keyakinan kelas kami, saya merasa lebih nyaman, tenang dan damai serta lebih semangat untuk belajar ke depannya. Terima kasih. Saya James dari kelas 11 Teknik Otomotif. Setelah selesai mendapatkan materi budaya positif serta menyusun keyakinan kelas bersama, maka saya dan teman-teman saya siap untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama secara baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Pagi. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita untuk bertemu kembali di ruangan ini guna mengikuti kegiatan kita diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Aloysius Ingahurin ST selaku pendidikan guru calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lembata di SMK Negeri 1 ILAP pada hari ini. Segera kita mulai. Sebagai matreman, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, patut kita mensyukuri hari baru ini. Kita awali dengan doa pembuka kepada Ibu saya. Silakan. Baik, mari kita siapkan hati kita, batin kita untuk mengiringi kegiatan kita dengan doa. Berdoa sesuai kepercayaan saya, yaitu dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pagi ini. Bapa, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami hari ini. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami terima, dan apa yang kami kerjakan hari ini, semoga dapat berguna bagi kami, terkhususnya dalam mendidik anak-anak kami di sekolah ini. Semuanya Bapak kami aturkan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa
10 Kabupaten Lembata, Bapak Alusius Huren. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat sekalian yang berada di ruangan ini. Hari baru semangat hari Jumat ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari modul 1.4 oleh Bapak Alusius Huren ST. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang pertama, sebelum saya memaparkan materi terkait sosialisasi dalam penugasan modul 1.4, yakni pemahaman dan penerapan budaya positif, pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu guru, karena pada kesempatan ini kita boleh menyempatkan waktu untuk hadir bersama di dalam kegiatan pagi ini. Kegiatan pagi ini sekali lagi merupakan rangkaian kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak dalam tahapan untuk persiapan aksi nyata di modul ini. Sehingga di modul ini ya, dengan tema budaya positif, apa-apa saja pemahaman kita terhadap budaya positif itu wajib untuk disosialisasikan kepada teman-teman sekalian, sehingga penting bagi kita untuk bisa mengetahui kira-kira apa saja budaya positif yang mestinya kita tanamkan di lembaga kita. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah sering mengikuti kegiatan terkait dengan tema ini, tetapi ini menjadi media untuk kita saling merefleksi, berdiskusi, berbagi kira-kira pengalaman kita seperti apa, pengetahuan kita seperti apa. Mungkin di kesempatan sederhana ini kita boleh berbagi di antara kita. Baik, terima kasih. Jadi tema sosialisasi hari ini yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif itu menjadi bagian yang harus dikembangkan dan terus ditingkatkan pada satuan pendidikan. Poin apa saja yang akan kita lihat di sini, ya, konsep inti dari budaya positif. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma. Terkait perubahan paradigma pembelajaran kita ya, pada kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum sebelumnya dan bagaimana paradigma baru pada implementasi kurikulum merdeka ini. Kemudian yang berikut, seperti apa disiplin positif itu? Disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan apa saja yang mestinya kita tanamkan di dalam setiap kegiatan kita yang ada di sekolah ini. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan di sini. Yang berikut berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi? Karena ini sangat berdampak pada perilaku manusia itu.
pada perilaku manusia. Nanti akan kita telusuri lebih jauh. Yang berikut, bagaimana motivasi dari perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu atas motivasi apa? Di segala perilaku itu pasti ada motivasi yang mendasari perbuatan atau perilaku seseorang. Yang berikut, kita lihat posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik, kita mempunyai posisi-posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang akan kita lihat nanti, dan kira-kira dari kelima posisi kontrol itu saat ini kita sudah berada di posisi yang seperti apa. Yang berikut terkait keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kalau yang lamanya kita kenal dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas, tetapi dalam implementasi kurikulum merdeka kita alihkan, kita konversikan menjadi keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu nanti akan kita lihat bersama. Dan yang terakhir, kaitan dengan budaya positif itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Bagaimana penanganan terhadap siswa yang lebih dinamis sehingga siswa merasa benar-benar mereka diagungkan. Jadi ada 3 segi, nama segitiga ada 3 sisi dalam tahapan penanganan itu. Ini juga materi yang sudah sering kita ikuti. Baik, kita lanjut. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru ini? Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada perubahan paradigma atau perubahan pandangan terhadap model pembelajaran di kurikulum merdeka ini, dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru, yang mana di sini ditekankan pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Sehingga perubahan paradigma ini yang diimplementasikan, diwujudkan di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Yang berikut, bagaimana miskonsepsi terkait dengan teori kontrol itu. Artinya ada pandangan yang keliru, miskonsep. Kita punya konsepsi yang keliru, konsep yang keliru terkait teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru memontrol murid. Ilusi artinya bayangan. Kita membayangkan bahwa guru itu harus mengontrol muridnya. Padahal paradigma ini keliru dalam implementasinya. Jadi murid tidak perlu dikontrol secara detail, tetapi di sini diharapkan murid itu dibiarkan untuk menemukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi ilusi atau miskonsepsi ini, konsep pertama ini yang dalam teori kontrol itu dikatakan itu berseberangan dengan itu. Yang berikut, yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan, pemberian reward, penghargaan dan lain sebagainya dalam konsep awal kita bahwa itu
menjadi bagian dari penguatan positif yang baik. Padahal keliru, karena punya dampak yang tidak bagus terhadap perkembangan siswa. Jadi miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi mengkritik dan membuat rasa bersalah, yang dikritik itu merasa bersalah, itu bisa mampu menguatkan karakter. Kita membayangkan bagaimana kita memperlakukan siswa kita, kemudian pada akhirnya dia merasa bersalah atas segala tekanan yang kita berikan. Kita rasa bahwa itu bisa merubah karakter mereka. Ternyata itu ilusi yang keliru. Yang ketiga, yang keempat, di sini bahwa otak orang dewasa, bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Bahwa kita anggap murid itu seorang anak yang harus mengikuti apa maunya kita. Jadi ini juga satu konsepsi, ya, miskonsepsi terhadap teori kontrol yang tidak diharapkan dalam teori ini. Jadi ada 4 bayangan di situ terkait dengan konsep kita yang sedikit berbeda, yang dianggap keliru dalam teori kontrol. Baik, lanjut. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Kita ketahui, kita sering baca juga bagaimana teori stimulus respon. Di stimulus respon itu ada reaksi, ada aksi. Ada stimulus, pasti ada respon. Ketika diberikan stimulus, pasti segala sesuatu terjadi, ada parasat timbal balik terhadap stimulus yang diberikan. Proses itu kita ubah ke teori kontrol. Apa saja indikator-indikator? Yang pertama, pada stimulus respon, dia katakan realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita kaitkan dengan siswa, bahwa kebutuhan siswa itu dalam stimulus respon itu sama. Datang untuk memperoleh pendidikan. Itu teori stimulus respon. Dalam teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Bahwa ada perbedaan kebutuhan dalam mencapai segala sesuatunya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi siswa itu mempunyai gambaran atau pandangan yang berbeda terhadap satu objek, tidak sama. Terhadap satu hal, sekian orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda, tidak sama dalam teori kontrol. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, dalam stimulus respon, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Jadi yang dilakukan siswa yang tidak baik, itu kita anggap itu menjadi satu kesalahan. Dalam teori kontrol, dia katakan semua perilaku memiliki tujuan. Ini apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, siswa, itu baik itu yang dilakukan itu baik bagi kita, positif, hal positif maupun hal negatif, itu pasti mempunyai tujuan. Pasti punya tujuan dalam teori kontrol. Oleh karena itu harus didalam, digali apa tujuan dibalik perilaku atau aktivitas yang dilakukan. Yang berikut, dalam stimulus respon dikatakan orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol itu hanya Anda
yang bisa mengontrol diri Anda, bahwa yang bisa mengatur diri kita itu bukan orang lain. Yang bisa mengatur diri saya itu hanya saya sendiri. Yang bisa mengatur dan membentuk orang lain. Yang berikut, paksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi bujuk kalau memang tidak mempan, maka jalan yang terbaik itu paksa. Dalam stimulus respon, bujuk tidak mau, ya, paksa harus diancam, ya, dipaksakan. Sedangkan pada teori kontrol dikatakan bahwa kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan, ya, itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, kerjasama dan juga kesepakatan yang dibangun itu akan memunculkan atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu. Yang terakhir itu soal model berpikir di stimulus respon, dia katakan model berpikirnya kalah menang kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, ada yang kalah ada yang menang, tetapi di sini menang-menang dalam teori kontrolnya. Baik, lanjut. Terkait disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin itu artinya melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini bahwa itu benar. Itu namanya disiplin. Yang berikut, bahwa disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan penghargaan, baik itu dalam bentuk reward atau ancaman dan juga hukuman. Disiplin positif. Jadi cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran murid serta memberdayakan murid tanpa ada penghargaan, kemudian tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman. Ini berat untuk kita, tetapi ini menjadi konsep dihajar yang patut kita dalami dan perlahan-lahan kita terapkan itu. Jadi kita bisa merefleksikan bagaimana yang kita lakukan selama ini, ya, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki-Hajar atau masih belum sesuai. Baik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita sebagai pendidik di sini, menciptakan murid, ya, yang memiliki disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai universal. Apa itu nilai-nilai universal? Itu nanti akan kita lihat. Nilai apa saja yang perlu ditanamkan di kelas maupun di sekolah. Baik, yang berikut nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Menurut profil belajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan. Itu terkafir di dalam 6 dimensi tadi. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang berikut, menurut
program Ibu Primary Years program, bahwa nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari sekian banyak nilai kebajikan. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai kebajikan hidup yang ditanamkan dalam keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu bagian dari nilai kebajikan untuk keterampilan hidup. Dan berikut nilai kebajikan untuk petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu sekian banyak, tinggal kita baca saja. Mulai dari peduli sampai dengan persahabatan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang mestinya kita tanamkan pada diri murid kita, pada diri murid kita. Ini menjadi tugas bersama sebagai pendidik. Jadi guru sebagai pengajar dan pendidik. Tugas pendidik yang menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Itu tugas guru sebagai pendidik. Lanjut ke bagaimana motivasi perilaku manusia. Katakan tadi bahwa manusia dia berperilaku pasti punya motivasi. Pasti punya motivasi. Apa saja motivasinya? Ada tiga. Yang pertama, orang membuat segala sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh siswa di sekolah. Ini kita kaitkan dengan bagaimana siswa kita yang ada di sekolah. Jadi mereka berperilaku itu ada motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berperilaku baik, dia juga ada motivasi. Dia berperilaku tidak baik juga ada motivasinya. Jadi motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi perilaku yang kedua. Jadi orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain atau orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang melakukan sesuatu karena mereka ingin menjadikan diri mereka dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang dimaksudkan sih nilai-nilai kebajikan tadi yang dipercaya. Dari ketiga motivasi ini, itu kita bisa petakan mana yang merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri, mana motivasi. Yang berikut nilai kebajikan petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu sekian banyak, tinggal kita baca saja. Mulai dari peduli sampai dengan persahabatan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang mestinya kita tanamkan pada diri murid kita, pada diri murid kita. Ini menjadi tugas bersama sebagai pendidik. Jadi guru sebagai pengajar dan pendidik. Tugas pendidik yang menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Itu tugas guru sebagai pendidik. Lanjut ke bagaimana motivasi perilaku manusia. Saya katakan tadi bahwa manusia dia berperilaku pasti punya motivasi. Apa saja motivasinya? Ada tiga. Yang pertama, orang membuat segala sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh siswa di sekolah.
Ini kita kaitkan dengan bagaimana siswa kita yang ada di sekolah. Jadi mereka berperilaku itu ada motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berperilaku baik, dia juga ada motivasi. Dia berperilaku tidak baik juga ada motivasinya. Jadi motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi perilaku yang kedua. Jadi orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain atau orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang melakukan sesuatu karena mereka ingin menjadikan diri mereka dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang dimaksud sih nilai-nilai kebajikan tadi yang dipercaya. Dari ketiga motivasi ini itu kita bisa petakan mana yang merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri, mana motivasi yang melakukan sesuatu itu kalau ada stimulus dari luar. Dari tiga motivasi ini, motivasi 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal. Artinya itu dorongan dari luar yang menggerakkan orang untuk berperilaku. Itu poin 1 dan 2. Sedangkan poin 3 itu merupakan motivasi internal. Itu muncul, semangat itu muncul itu dari dalam diri seseorang. Ini terkait ke motivasi perilaku manusia. Oleh karena itu sebaliknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisasi adanya motivasi eksternal. Jadi murid kita itu jangan terlalu diberikan penghargaan atau hukuman yang berlebihan. Karena itu pada akhirnya mereka berbuat baik karena ada faktor itunya, ada faktor eksternal, bukan yang dilakukan itu berasal dari dalam diri. Sehingga poin penting yang bisa diambil dari motivasi perilaku manusia. Yang berikut kita kembali lagi melihat apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tiga hal yang berbeda. Yang mungkin selama ini kita berpikir bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Baik, yang pertama kita lihat hukuman. Apa ciri-ciri dari hukuman? Yang pertama, segala tindakan itu kita kategorikan hukuman kalau dia tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa datang terlambat, dia berdiri tanpa ada rencana, itu hukuman. Artinya tindakan yang dilakukan itu di luar dari kesepakatan dan rencana. Itu masuk kategori hukuman. Ciri yang pertama. Yang kedua, bisa dikatakan hukuman kalau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau mereka tidak dilibatkan. Jadi contoh tadi itu sudah menggambarkan bahwa dia datang terlambat, ditempelin. Itu bukan dia tidak membayangkan sebelumnya bahwa dia datang akan ditempelin atau lagi di lapangan berlutut. Hal itu tidak pernah dia bayangkan. Yang
dilakukan oleh guru, maka itu masuk di kategori hukuman. Jadi yang kedua dulu. Yang ketiga, dia bersifat satu arah. Berarti tidak ada komunikasi, tidak ada kesepakatan. Itu murni, itu tindakan dari guru sendiri tanpa diketahui oleh siswa. Jadi hanya satu arah saja, tidak ada timbal balik di situ. Dan yang keempat, ciri dari hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu tidak hanya fisik, hukuman juga psikis. Psikis itu mental ya, mental, psikis. Kita bisa menghukum orang, menghukum mentalnya, bukan menghukum fisiknya. Hukum fisik ya berlutut, tempeleng dan lain sebagainya, itu hukuman fisik. Tapi hukuman mental itu berdasarkan apa yang dikatakan. Jadi itu merupakan hukuman, termasuk di hukuman mental. Jadi ada 4 ciri, ya, 4 ciri yang bisa kita rangkum menjadi ciri dari hukuman. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Ini yang pertama dari konsekuensi yang membedakan itu dengan hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itu yang namanya konsekuensi. Yang kedua, bahwa murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun bukan hukuman, tapi tetap murid tidak merasa nyaman di situ. Itu yang namanya konsekuensi. Disepakati, tetapi membuat murid tidak nyaman, Yang berikut, sikap guru selalu memonitor murid. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru selalu bertindak sebagai pemantau di situ, selalu memonitor pergerakan siswa. Itu salah satu ciri khas dari konsekuensi. Baik, yang ketiga, restitusi. Inilah yang diharapkan supaya itu dikembangkan oleh guru. Apa itu ciri-ciri? Yang pertama, bahwa restitusi itu dia proses bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Jadi proses untuk kita mendesain suasana hingga siswa bisa pada akhirnya mereka memperbaiki apa yang mereka lakukan yang salah. Bagaimana caranya itu nanti kita lihat di restitusi. Yang kedua, di restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid diajarkan untuk menemukan sendiri pokok masalahnya, kemudian mereka mencari solusinya sendiri. Jika mereka benar-benar sadar bahwa apa yang dilakukan itu ternyata tidak baik. Itulah yang dikatakan sebagai teori kontrol di restitusi. Dan restitusi inilah yang diharapkan dikembangkan. Tetapi dalam perjalanannya, dalam penerapannya itu, ketiga-tiganya itu pasti akan saling mengisi. Tidak bisa restitusi saja, pasti dalam perjalanan hukuman dan konsekuensi itu juga diterapkan di sekolah. Baik, yang berikut kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga sudah sering kita keyakinan kelas, atau yang biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas. Mengapa harus keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan?
Ini pertanyaan mendasar yang bisa menjelaskan mengapa pentingnya keyakinan ini. Oke, kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Jadi ada nilai-nilai universal tadi yang dikaitkan pada keyakinan kelas ini. Yang berikut dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif. Yang berikut, keyakinan kelas itu dibuat sedemikian rupa dengan tidak dalam pernyataan yang panjang, dengan jumlah yang banyak, sehingga dia mudah untuk diingat. Yang berikut, dia harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya dibuat sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga penerapannya itu lebih mudah. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas inilah yang dulu dikatakan sebagai peraturan. Yang sekarang diharapkan dibuat dalam kesepakatan kelas. Nah, di sini sebenarnya peran dari wali-wali kelas untuk bersama murid di kelas itu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini, prosedur atau tahapannya itu ada beberapa tahap di situ. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi keinginan hal-hal positif dari siswa, itu diidentifikasi, ditulis, masing-masing menulis apa yang mereka harapkan, hal-hal positif apa yang mereka harapkan untuk bisa diterapkan atau diimplementasikan di kelas itu. Misalkan datang 15 menit sebelum ini. Jadi itu semuanya dieksplor, digali sehingga mereka bisa mengungkapkan itu. Jadi itu dari dalam diri mereka. Mereka menyatakan, tuangkan di baik di papan tulis atau lembar-lembaran yang dibuat seperti dalam foto ini. Itu mereka menulis berdasarkan semangat dari dalam. Setelah mereka tulis, disatukan semua itu, kemudian kita bersama-sama melihat, bersama dengan murid melihat mana nilai-nilai yang lebih utama kita lakukan. Kita pisahkan itu. Yang bisa kita lakukan dan menjadi fokus kita itu nilai-nilai apa saja, hal-hal apa saja. Setelah itu, setelah disepakati bersama, kemudian bisa dibuat dalam bentuk poster. Dibuat dalam bentuk poster, kemudian di dalam kelas itu ditempelkan, itu menjadi kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan oleh semua warga di dalam kelas itu. Jadi pola keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dia punya mekanismenya seperti itu. Secara gambaran garis besarnya demikian. Kemudian guru terus memantau, mengevaluasi bagaimana pelaksanaan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa murid
melakukan sesuatu karena salah satu dari kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Semua kita melakukan tindakan atau melakukan segala sesuatu itu kalau salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Di hal-hal yang masuk dalam kebutuhan pertama. Itu bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua itu rasa kasih sayang dan diterima. Kasih sayang dan diterima. Itu terdiri dari rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang siswa murid membuat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati, mungkin salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Mereka mau mencari dirinya dengan berbagai cara supaya mereka mau menunjukkan bahwa orang lain bisa memperhatikan, menyayangi dan bisa menerima mereka. Itu kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan terkait dengan penguasaan. Yang berikut, kebebasan. Yang masuk dalam kebutuhan ini, mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri, sehingga bagaimana kebebasan siswa itu ketika dikekang, maka mereka pasti melakukan sesuatu untuk kembali menemukan kebutuhan mereka. Yang berikut, kesenangan. Bermain, humor, antusias, tertawa. Ini merupakan bagian-bagian dari kebutuhan manusia akan kesenangan. Jadi sekali lagi ada 5 kebutuhan yang ada pada manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Baik, kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru. Bagaimana posisi guru dalam mengontrol siswa atau murid? Yang pertama, guru memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, guru pada posisi pembuat merasa bersalah. Sebentar kalau kita bisa lihat kira-kira apa saja penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah itu seperti apa, dari kelima posisi kontrol. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini posisi tertinggi dalam posisi kontrol, manajer. Manajer ini bukan berarti bos, tapi bagaimana peran guru untuk memimpin perilaku siswa itu secara lebih komprehensif, lebih baik. Baik,
Lihat bagaimana penerapan 5 posisi kontrol itu. Oke, kita ambil satu kasus. Misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan sudah ada kesepakatan, kita asumsikan sudah ada kesepakatan yang nama peraturan bahwa setiap upacara di sini harus pakai atribut. Ternyata ada siswa yang tidak memakai atribut. Yang pertama, ini biasa kita buat ya. Hormat pada bendera selama masa upacara. Tindakan guru. Tindakan ini masuk dalam posisi guru sebagai penghukum. Masuk posisi guru sebagai penghukum. Kemudian misalkan yang kedua, Bapak Ibu guru mengatakan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Pernyataan kita yang demikian itu menggambarkan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Siswa menyadari, mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah dengan apa yang kita nyatakan, kita katakan. Dan mereka sadar akan kesalahannya. Tetapi di posisi ini dia beda-beda tipis dengan penghukum juga. Karena itu sangat membebankan, membuat siswa tidak nyaman. Pasti sangat membebankan siswa pada posisi membuat merasa bersalah. Siswa masih pikiran di posisi ini. Yang berikut, misalkan guru katakan begini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya, sekali lagi. Atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu sering kita ucapkan, di pernyataan itu, poin itu, posisi kita saat itu kita menempatkan diri sebagai teman. Nanti kita bisa identifikasi pernyataan-pernyataan yang memposisikan kita dari kelima. Yang berikut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Yang berikut, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Dan yang berikut, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu posisi guru sebagai mantap. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari, ya, kita bisa menempatkan diri pada posisi yang mana. Dari ungkapan kita, dari tindakan yang kita lakukan, itu kita bisa menyadari itu bahwa kita ada di posisi mana. Dan sekali lagi posisi tertinggi dari posisi kontrol guru itu adalah manajer. Manajer itu menjadi posisi tertinggi dan itu berdampak luar biasa terhadap perkembangan guru. Baik, kita lanjut. Itu terkait 5 posisi kontrol. Yang berikut, bagaimana segitiga restitusi? Segitiga restitusi artinya ada 3 sisi ya. Ada 3 sisi. Segitiga berarti 3 sisi. Oke, 3 sisi ini bisa kita lihat pada gambar. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog komunikasi yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang bisa mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada 3 sisi yang harus dilalui dalam satu penanganan masalah siswa. Tiga tahap yang harus dilalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu posisi dasar awal, menstabilkan identitas.
Jadi siswa merasa bersalah, jadi tidak ada dilakukan tidak mendapat tekanan yang diharapkan di situ. Justru kita harus mendukung mereka. Memang ada pernyataan-pernyataan yang memang sedikit kontroversi di situ. Karena posisi ini kita mau membuat identitas mereka itu stabil. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka hanyut dalam kesalahan yang mereka buat. Itu tujuan dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di situ ada beberapa pernyataan yang bisa kita nyatakan untuk memvalidasi tindakan atau perbuatan yang sudah mereka lakukan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya kita sudah buat keyakinan kelas tadi, kesepakatan kelas itu kita menanyakan bahwa apakah yang dibuat ini sudah sesuai dengan keyakinan yang disepakati atau belum. Ini maksud dari tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini itu dia berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi murid melakukan atau membuat kesalahan, di posisi stabilkan identitas itu kita anggap bahwa yang mereka buat itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Jika ini tidak harus dilakukan tekanan di situ. Karena itu yang dilakukan pasti punya tujuan. Seperti tadi posisi tadi di awal. Segala sesuatu yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Baik itu perilaku yang buruk maupun perilaku yang positif. Pasti punya tujuan. Orang melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Nah, di situ konsep kestabilan identitas itu diterapkan di sini. Prinsipnya bahwa yang membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Oke, ini contoh satu dua pernyataan yang bisa diungkapkan yang bisa menstabilkan identitas anak. Misalkan sudah membuat kesalahan, kemudian dipanggil, selanjutnya pernyataan-pernyataan yang bisa membuat menstabilkan identitas mereka. Contoh yang pertama, ya, anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini agak aneh untuk kita. Tetapi itulah yang diharapkan. Itu yang diharapkan pada tahap itu. Yang kedua, misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika dia membuat kesalahan dengan pernyataan itu, pasti nuraninya akan tergerak. Ternyata yang saya buat salah ini tidak apa-apa. Tetapi nanti ada tindak lanjut di dua tahap yang bisa menguatkan dia kembali, menyadari bahwa yang dibuat itu bagaimana solusinya. Contoh yang berikut, misalkan Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu jarang sekali guru nyatakan. Bisa buat kesalahan, misalkan berkelahi dengan Bapak Ibu guru juga pernah seperti itu. Jadi itu dengan pernyataan itu maka bisa menstabilkan diri. Yang berikut misalkan tidak apa-apa, itu bisa menyelesaikan itu. Bisa menyelesaikan. Jadi ini sebenarnya pernyataan ini sudah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku manusia baik positif negatif itu punya tujuan untuk pemenuhan 5 kebutuhan. Itu prinsip dasar validasi tindakan yang salah. Sehingga ketika siswa menghadap positif yang dilakukan. Apa saja contoh pernyataan yang bisa menggambarkan itu? Misalkan begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Jadi setelah berkelahi, ya, contoh setelah berkelahi atau menghadap Bapak Ibu guru, langkah pertama itu menstabilkan identitas. Langkah pertama menstabilkan identitas. Mendengar apa diceritakan oleh anak, kemudian menstabilkan identitas, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bapak Ibu guru juga dulu itu juga pernah melakukan itu, pernah melakukan. Anak merasa kuat, walaupun dia dalam posisi bersalah, tetapi secara mental dia tidak tahu ada penguatan di situ. Setelah itu ke validasi tindakan. Contoh satu, kamu pasti punya alasan melakukan itu atau yang lain. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dia hanya misalkan berkelahi kepeleng saja. Padahal dengan cerita ini kamu bisa lakukan yang lebih sadis lagi dari ini sebenarnya. Itu contoh bahwa memvalidasi tindakan benar-benar. Contohnya kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi tujuan dari validasi ini itu. Ini prinsipnya untuk memenuhi yang dilakukan itu perilaku yang dibuat. Itu konsepnya atau prinsipnya itu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan. Jadi prinsipnya, prinsip dasarnya itu dalam teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada dasarnya segala yang kita lakukan itu ada motivasi yang timbul dari dalam diri. Jadi motivasinya intrinsik. Coba contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kita sudah bicara keyakinan tadi, kesepakatan kelas. Mereka sudah menyepakati itu. Kemudian sebagai dalam tahap ketiga ini menanyakan keyakinan. Kira-kira apa keyakinan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat? Jadi dia menyadari, ternyata saya melanggar apa yang sudah saya sepakati, kami sepakati bersama. Situ tahap. Berikut misalkan nilai apa yang telah kita sepakati bersama tadi. Nilai apa saja yang sudah kita sepakati, atau seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Yang berikut, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa? Mau jadi orang yang bagaimana ke depannya? Jadi kesadaran itu mulai muncul. Jadi ini tiga tahapan dalam segitiga restitusi sebagai satu proses tahapan untuk mengelola masalah siswa dengan tidak membuat murid itu merasa ditekan. Ini memang contohnya bagus-bagus ya, contohnya luar biasa sekali ya. Kata-katanya juga begitu halus, lembut, ya, yang mana itu cukup bertolak belakang dengan kondisi kita. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini perlahan-lahan harus kita perbiasakan. Jadi di sini kita sudah bisa memahami kenapa pemerintah menghendaki supaya pendidikan itu harus ramah anak. Selama ini konsep kita mungkin masih jauh ya, pemahaman soal pendidikan ramah anak itu. Pendidikan ramah anak ternyata punya dampak, ya, punya efek terhadap murid yang cukup signifikan.
Di segala sesuatu yang dilakukan itu mengarah kepada segala penguatan untuk bisa memberikan motivasi supaya siswa itu menyadari kesalahannya, kemudian mereka mencari sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi gambaran dari materi tadi itu kita bisa simpulkan demikian. Bagaimana budaya positif itu dikembangkan, ditumbuhkan di sekolah dengan harapan-harapan itu. Ada beberapa indikator tadi yang sudah kita bahas soal bagaimana teori motivasi, kemudian bagaimana posisi kontrol guru, bagaimana kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi, apa yang harus diterapkan, mana yang harus dikurangi, dari tiga hal itu. Dan juga terkait bagaimana penanganan siswa dengan metode segitiga restitusi. Ini butuh pembiasaan yang secara tidak mudah mengubah segala sesuatu yang sudah terjadi sekian lama. Dari nada kita bicara saja, selama ini kita omong itu sebenarnya jauh itu. Dari nada kita bicara saja, panggil siswa saja, itu tidak diharapkan itu. Belum hal-hal lain. Jadi ini kita perlahan menyadari ini sebagai bagian dari implementasi perwujudan dari kurikulum merdeka yang semestinya. Baik, speaking ini ringan-ringan saja. Speaking ini tidak berat-berat. Speaking ini kita hanya diberikan 5 tabel di dalam isinya angka-angka ini. Jadi ada bagi bisa dari jauh bisa. Oke. Saya kan sudah bisa. Tabel 5 tabel ini kita perhatikan angka-angka di dalamnya. Ada tabel pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sekarang yang harus kita buat itu kita saling menebak ini. Apa yang kita tebak? Yang kita tebak adalah tanggal lahir. Saya mampu menebak semua kita yang ada dalam tanggal. Oke, sekarang Ibu Eti pertama. Ibu Eti coba lihat, ingat tanggal lahir, tanggal saja. Kemudian ingat angkanya di antara kelima tabel ini. Di tabel pertama ada angka tanggal lahirnya. Tabel pertama tidak ada. Tabel 2 3 ada. 4 ada. 5 berarti Ibu Eti lahir tanggal 12. Sekarang Ibu Kristina. Kalau Ibu tanggal 30 berarti tidak ada. Sulit kan? Kita sulit menemukan di tabel ini. Oke Ibu. Tabel pertama ada. Tabel kedua tidak ada. Tabel 3 tidak ada. Tabel 4 ada. Tabel 5 tidak ada. Ibu lahir tanggal 5. Sudah? Sekarang pakai tabel pertama. Tabel kedua. Tabel ketiga. Ada ya. Tabel keempat. Ada. Tabel kelima. Jadi sama dengan Eti tadi ya. Sekarang Pak Bojes.
Pembaca tabel pertama? Ada. Ada. Tabel kedua? Tidak ada. Tidak ada. Tabel ketiga? Tidak ada juga. Tidak ada. 4? Ada. Ada. 5? Ada. Ada ya? Berarti tanggal 21. Betul ya? Siap. Tapi harus temukan rumusnya. Belum. Oke, sambil berpikir. Sekarang Mama Sula punya tanggal. Tabel pertama? Tidak ada. Tabel kedua? Tidak ada. Tabel ketiga? Ada ya? Tabel keempat? Kelima? Ada. Berarti sama dengan berarti 28 ya? 28. Oke. Jadi mungkin ini saja permainan kita. Jadi rumusnya itu kita menjumlahkan angka pertama di sudut kiri setiap tabel. Kalau memang di tabel itu ada tanggal lahir yang bersangkutan. Jadi kalau tabel 1 ada, 2 ada, 3 itu sana tidak ada, maka 1 itu ditambah dengan 2, jadinya tanggal 3. Tanggal 3 itu saja. Jadi ini bisa dipakai untuk menghidupkan situasi di siswa. Tebak-tebak tanggalnya dulu. Kita tebak-tebak tanggal baru lanjut belajar lagi untuk bisa mencairkan. Baik, kita sebagai penutup kita bisa simpulkan bahwa dalam menerapkan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di peningkatan atau pengembangan budaya positif ini diharapkan guru bisa mengimplementasikan dengan tujuan demikian. Jadi, demikian Bapak Ibu, guru hebat semuanya yang bisa disampaikan pada kegiatan kita pagi ini. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan lipat terima kasih pada Bapak Ibu semua yang pagi ini sudah merelakan waktu meninggalkan aktivitas kita untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini itu menjadi salah satu referensi kita untuk bisa mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali peran kita sebagai guru yang menurut kurikulum harus kita lakukan sebagaimana yang disampaikan tadi. Masih jauh dari apa yang diharapkan, tetapi itu bukan membuat kita mundur. Justru itu kita perlahan-lahan saling berbagi untuk bisa mengimplementasikan itu di dalam pembelajaran kita di kelas maupun di luar kelas. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang keliru. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kurnia Mone dari SMK Negeri 1 ILAP. Setelah mendengar atau mengikuti sosialisasi dari Pak Alo tentang budaya positif dan keyakinan kelas, saya merasa bersyukur karena disajikan materi baru tentang penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Semoga materi yang kami dapatkan bisa kami terapkan di sekolah kami sehingga anak didik kami lebih nyaman dan lebih tertib. Terima kasih Pak Alo, salam guru penggerak.
pagi. Saya Magdalena Da Silva, guru di SMK Negeri 1 Ile Afri. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan sosialisasi yang diberikan oleh calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Saya mengamati akan banyak perubahan yang terjadi di kelas karena murid akan merasa lebih nyaman dan tentram di dalam kelas saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak. Salam guru penggerak. Selamat pagi, saya Ibu Yana Banger, guru dari SMK Negeri 1 Ile Ape. Setelah mendapatkan sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas, saya merasa bersyukur karena mendapat pengetahuan yang baru bagaimana cara saya untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih Pak Alung. Salam. Selamat siang Pak. Selamat siang Cindy, silakan duduk. Ya, Pak. Baik, bagaimana keadaan Cindy hari ini? Apakah sehat-sehat selalu? Sehat Pak. Baik, Cindy tahu apa maksud Pak Guru memanggil Cindy ke sini? Tahu Pak, karena KBM minggu lalu saya tidak hadir. Oh ya, jadi Cindy tahu bahwa KBM di minggu kemarin Cindy tidak hadir. Apakah tidak hadir ke sekolah itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Merupakan perbuatan yang tidak baik. Ya. Jadi setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Guru pun pasti pernah berbuat salah. Cindy pun demikian. Pasti pernah berbuat salah. Tidak hadir ke sekolah minggu lalu itu salah satu contoh kita berbuat kesalahan. Tetapi Pak Guru di sini bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi Pak Guru ingin membantu mencari solusinya supaya Cindy dapat hadir di sekolah setiap hari. Cindy pasti punya alasan kenapa Cindy tidak hadir minggu lalu saat KBM kita. Coba ceritakan kepada Pak Guru apa alasannya. Minggu lalu saya bangunnya kesiangan Pak, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk tidak datang ke sekolah. Oh, jadi Cindy bangunnya kesiangan. Kira-kira kenapa bisa bangunnya kesiangan sih? Karena malam hari saya main HP sampai larut Pak. Oh, berarti jika Cindy bermain HP hingga larut, maka Cindy tidak hadir ke sekolah. Ketika Cindy tidak hadir ke sekolah, maka pasti Cindy akan ketinggalan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan juga penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di hari itu. Baik, Cindy masih ingat ya keyakinan kelas kita yang telah kita buat pada pertemuan kita terdahulu. Masih Pak. Apa keyakinan kelas kita? Disiplin untuk hadir di sekolah setiap hari. Apakah Cindy yakin disiplin, sikap disiplin itu sangat diperlukan bagi diri kita? Yakin Pak. Jadi, Cindy yakin bahwa sikap disiplin itu diperlukan untuk diri kita ya. Ya Pak. Sikap disiplin itu apakah baik juga untuk diri kita? Ya baik Pak. Ya.
Jadi sikap disiplin itu baik untuk diri kita. Selanjutnya, apa yang Cindy bisa lakukan agar Cindy bisa hadir di sekolah mengikuti kegiatan KBM setiap hari? Apa yang harus Cindy lakukan? Tidak bermain HP hingga larut malam, lebih cepat bangun pagi dengan membunyikan alarm, dan tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, baik. Jadi ada 3 hal yang bisa Cindy lakukan sehingga Cindy bisa hadir di sekolah setiap hari. Cindy itu sudah tahu ya apa yang harus Cindy lakukan supaya selalu hadir di sekolah setiap hari. Ya, Pak. Baik, sekarang pertanyaan Pak Guru, kapan Cindy akan memulai melakukan apa yang telah Cindy katakan? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini Cindy akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, yaitu tidak bermain HP hingga larut malam, kemudian bangun lebih cepat sehingga bisa lebih cepat ke sekolah, dan juga tidak lupa untuk berdoa. Baik, terima kasih Cindy. Pak Guru yakin bahwa Cindy akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, menjadi anak yang selalu berbakti pada orang tua dan menjadi kebanggaan. Siap untuk lebih baik lagi? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Cindy bisa kembali ke ruang kelas. Permisi, Pak. Saya Cindy, senang sekali dengan tindakan bimbingan yang dilakukan oleh Pak Alo. Saya diajak untuk menyadari masalah yang saya lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Dengan metode pendampingan terhadap masalah yang saya lakukan ini, maka saya dapat menyadari dan memperbaikinya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mario. Silakan dulu. Bagaimana keadaan Mario hari ini? Puji Tuhan, Pak. Ya. Puji Tuhan, Pak, sehat. Apakah Mario tahu maksud dan tujuan Pak Guru memanggil Mario ke sini? Tahu, Pak, karena saya menampar Andika. Oh ya, karena Mario telah menampar Andika. Apakah menampar teman itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak, Mario? Tidak, Pak. Perbuatannya tidak baik ya. Tidak baik. Jadi, kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Guru pun pasti pernah berbuat salah. Mario pun demikian, pernah berbuat salah. Ya, dengan menempeleng atau menampar teman sendiri, ini juga termasuk perbuatan kita yang salah. Tapi Pak Guru hari ini bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Pak Guru ingin membantu untuk mencari solusi supaya Mario tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah Mario lakukan. Mario pasti punya alasan kenapa Mario bisa menempeleng Andika yang adalah teman sekelas dari Mario. Coba Mario bisa ceritakan kepada Pak Guru apa alasannya. Begini, Pak, buku Andika disobek. Entah siapa yang menyobeknya, tetapi Andika menuduh saya yang menyobeknya. Karena saat jam istirahat, saya berada dalam ruang kelas. Tuduhan itu disampaikan terus-menerus kepada saya. Karena saya kesal, akhirnya saya menampar Andika. Oke, jadi Mario menampar karena dituduh menyobek buku dari Andika ya. Kira-kira kenapa
sampai Mario bisa menampar Andika yang adalah teman Mario? Karena kesal Pak. Dituduh merobek tanpa alasan, padahal bukan saya yang merobeknya. Saya dituduh merobek padahal bukan Mario yang melakukannya. Baik Mario, Pak Guru bisa memahami kondisi yang Mario alami. Namun sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa semua masalah pasti dapat diselesaikan dengan cara lain, ya. Menurut Mario, jika melakukan kekerasan fisik dengan menampar teman tadi, maka Andika pasti akan merasa sakit fisiknya. Ketika Andika merasa sakit, maka bisa saja Andika akan menyampaikan ke orang tua atau keluarganya, dan ini mengakibatkan bisa panjang urusannya. Nah, menurut Mario, dengan melakukan tindakan ini kepada Andika, apakah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Pernah kita buat pada pertemuan kita terdahulu? Tidak Pak. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, ya. Apa keyakinan kelas kita, Pak? Saling menghargai dan menghormati teman. Oh ya, saling menghargai dan menghormati teman. Apakah Mario yakin bahwa saling menghargai dan menghormati teman itu sangat diperlukan bagi diri kita? Mario yakin itu? Yakin Pak. Yakinnya. Jadi apakah saling menghargai dan menghormati ini juga baik untuk kita? Iya Pak, baik. Baik untuk kita, ya. Jadi selanjutnya apa yang Mario lakukan agar tindakan ini tidak terulang kembali di hari selanjutnya dan Andika juga bisa menerimanya. Apa yang harus Mario lakukan? Meminta maaf kepada Andika akan perbuatan yang saya lakukan. Belajar lebih menghargai dan menghormati teman dengan tidak melakukan kekerasan fisik. Oke, baik. Mario sudah tahu apa yang harus Mario lakukan supaya Mario tidak mengulangi tindakan ini di sekolah kita lagi. Sudah tahu, ya? Sudah Pak. Baik Mario, mulai hari ini Mario akan melakukan apa yang sudah Mario sampaikan supaya Mario tidak lagi mengulangi perbuatan dengan lebih sabar untuk menghadapi sesuatu, lebih mampu untuk menahan emosi ketika ada gangguan-gangguan dari siapa. Bisa, ya Mario? Bisa Pak. Terima kasih Mario. Pak Guru yakin Mario akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi anak yang selalu berbakti pada orang tua dan menjadi kebanggaan orang tua. Siap untuk melakukan lebih baik lagi? Siap Pak. Baik, terima kasih. Mario bisa kembali ke ruang kelas untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Saya Mario, siswa kelas 10 Teknik Otomotif. Saya berbahagia sekali dengan pendampingan yang saya terima dari Pak Alu terhadap masalah yang telah saya lakukan. Dengan tindakan pembimbingan yang dilakukan ini, saya dapat sadar bahwa yang saya lakukan merupakan perbuatan yang tidak baik dan patut ditinggalkan. Terima kasih.